Halo guys, jadi untuk teman-teman yang mau cari varian buket dan hampers, kalian bisa langsung kepoin IG kita di @nara_flores_palembang ya. Karena di sini kita menjajakan berbagai macam varian jenis buket, seperti aja buket snack. Di sini kita ada ukuran medium, large dan small. Oh iya, jangan khawatir. Jadi selain kita menawarkan produk buket varian snack, kita di sini juga menjual buket bunga. Tuh, harganya under 100.000 aja kalian bisa dapetin buket cantik itu. Dan tentunya ya guys, selain menjual varian jenis buket, kita juga ready untuk varian hampers. Tuh isiannya bisa random, isi boneka bisa, isi bunga bisa, isi snack bisa. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan produk Nara, kalian bisa langsung cek IG kita di @nara_flores_palembang. Dan untuk teman-teman yang mau order, kalian bisa langsung chat di nomor WA yang sudah tertera di bio Instagram kita @nara_flores_palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hilal Batin Channel. Dalam kali ini masih spesial podcast nih teman-teman sekalian. Nah, ini kita akan mengulik tentang bisnis berkaitan sama ada temanya Ramadan nih teman-teman sekalian. Namanya gift spesial Ramadan. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu narsum kita. Ini kalau dilihat di layar kaca oleh penonton sekalian kan tidak bisa membedakan bagaikan pinang di belah dua ya kan. Ini mungkin bisa langsung diperkenalan dulu dari yang baju hitam nih. Oke. Siapa? Perkenalkan, nama saya Anis Rahmania. Saat ini saya berumur 22 tahun dan saat ini saya merupakan alumni dari Wina dan Fatah Palembang. Kak Anissa ya. Iya. Nah, selanjutnya kembarannya. Baik, perkenalkan nama saya Eza Asifa. Jadi sama seperti Kak Anissa ya, aku mahasiswa lulusan UIN. Jadi kita berdua ini merupakan owner dari Nara Floris Palembang. Nara Floris Palembang. Oke, kalau Floris biasanya kan Bunga. Iya, biasa Pak. bunga ya kan? Iya, sebabnya memang. Sebab bunga kan. Nah itu teman-teman sekalian tadi bisa disimpulkan. Yang baju hitam namanya Kak Anissa, ya kan? Yang sebelahnya itu bajuannya apa itu? Warna ungu. Warna ungu itu namanya Kak Aziza. Jadi jangan sampai tertukar. Memang kalau misalnya kita lihat apa kembaran ini kadang-kadang kan kesan pertama itu nggak bisa dibedakan sama Kak Aziza, suka bingung nih. Cuma saya dari Teralak sih kalau dari Teralak. Bener, kalau misalnya Teralaknya di hidung sebelah kiri itu Kak Aziza tuh. Benar. Kalau Teralak di bawah itu Kak Anissa. Nah itu kira-kira itu kenalan singkatnya tuh. Nah kemudian yang unik ini teman-teman sekalian bisa dilihat di paket yang sedang sajikan itu bukan tas di belakangnya. Dari ini. Bukan ya? Bukan. Oke, siap. Itu iklan nih tas belakang itu. Nah, di depannya kayak unik ini. Bisa dijelaskan ini Kak Anissa lo. Iya, boleh Kak Anissa. Oke, jadi di sini kita punya penawaran baru khusus untuk spesial Ramadan. Jadi di sini kita punya paket sembako. Ini juga kita punya gift spesial. Ini bebas bisa juga untuk anak-anak ataupun bisa juga untuk rentang remaja. Selanjutnya di sini kita juga punya paket. Ini paket snack mini. Ini iya. Ini di dalamnya juga punya THR juga di dalamnya. Ada uangnya ya. Iya. Ya, jadi aku jelasin sedikit ya. Kalau ini sih sebenarnya itu udah include sama angpau, tapi memang ini udah pesanan teman-teman customer kan. Ini alhamdulillah, jadi aku mau spill sedikit. Satu hari aku launching itu udah sold out 60 pieces, jadi alhamdulillah banget. 60 pieces. Ya, jadi kita cuma ready yang sekarang ini cuma untuk paket sembako. Ada 2 paket aja. Terus sama ini gift spesial Ramadan. Jadi isinya itu ada ya boneka, kan pasti anak kecil kan suka sama boneka. Terus ada snack, apalagi ditambah ampau ya, isinya 10.000, pasti seneng banget. Jadi kita ready ini untuk 4 paket. Untuk bonekanya itu bisa di random aja tuh. Ya ini untuk harganya itu Ya harganya murah aja karena kita ini sekalian ibadah juga ya di bulan Ramadan ya. Allah. Harganya cuma 40.000 aja guys. Ya. Itu bisa dicek di mana Kak kira-kira? Oh iya, ayo Kak Nisa. Jadi kita saling ini aja ya. Jadi kita untuk pemesanan bisa melalui WA, juga bisa melalui Instagram di Nara_Floris Palembang. Ada di bawah sini nih. Nah, itu teman-teman sekalian bisa dicek, bisa di follow ya. Iya, harus di follow sih harusnya sih. Nah, jadi ada beberapa paket tadi. Ada yang seperti halnya yang gift untuk anak-anak ya. Iya benar. Untuk anak-anak sembako biasa untuk orang tua. Iya benar. Sembako. Nah itu belum jelas loh, sembako itu berapa tuh? Boleh Kak Nisa? Spill aja ya. Jadi kalau di sini sebenarnya untuk harganya itu 85. ya 85.000.
Ini udah paket lengkap loh, udah dapat segitiga biru, terus ada juga sirup, kecap, susu, teh, dan ini Ada sarden. iya ada sarden. Telur nggak ada telur? Enggak ada, itu kita masih nambah juga uangnya. Iya. Iya. Kemudian coba bisa dijelaskan juga yang Doraemon itu Oh, yang apa? Doraemon. Jadi kan sebenarnya sih ini nih kemarin tuh kan ada request dari teman-teman yang nggak kebagian ini. Ini kan 60 pieces ini alhamdulillah terjual dalam 1 hari. Jadi teman-teman itu mau minta solusi bisa nggak dibikinin lagi paket yang kayak gini tuh. Tapi kalau untuk isian boneka itu memang dari kami sih inovasi dari kita berdua. Jadi kita bikin kayak gini. Tapi berhubung juga paketnya ya overload Ramadan, cuma nyampe 4 buah aja sih. Jadi ready-nya cuma 4 aja. Terbatas ya. Terbatas. Premium ya. Itu kenapa tuh bisa dibatasi itu Kak, yang boneka tadi itu? Sebenarnya kalau untuk stok boneka itu kita banyak jadi, tapi kalau memang ini tas nikahnya memang lagi persediaannya lagi minim. Kalau seandainya nanti setelah Lebaran udah masuk lagi, nanti kita stok lagi. Oh Iya. Itu kira-kira tasnya tuh di mana ordernya tuh? Online shop atau gimana? Online shop. Iya, melalui online shop juga. Dari Shopee ya yang jelas karena Shopee, harganya juga nah, itu, terjangkau. Atau orang toko oren ya? Iya. Oh, toko oren. Iya, sadar. Toko oren ya. Berarti kalau ya itu masih tutup ya Kak, karena tidak ada tasnya itu Iya, ya. benar. Terbatas ya. Tapi semuanya itu bisa ya dijangkau ya, bisa Iya, benar. Kalau ini sih sebenarnya untuk packaging maupun isiannya itu sebenarnya mudah sih didapat, tapi kan karena ini berhubung ini spesial untuk Ramadan, jadi memang agak ya di ekspedisinya kan lumayan tersendat di sana sih. Agak terlambat Iya, soalnya. benar. Oke, siap. Kemudian ini kok bisa kepikiran bisnis ini nih? Karena kan orang memikirkan itu kan sebutannya hampers ya, Iya, biasanya benar-benar. yang banyak Hampers atau isi buket. sebagai macam buket ya. Iya. Nah, kenapa kepikiran ini? Apa mungkin pada saat tidur siang Mimpi kali. itu kan kayak bisnisnya emang loh. Oke, siapa dulu yang jelasin? Kak Anissa dulu deh. Iya. Jadi sebenarnya ini sejarah awal Naran juga itu karena pas waktu kuliah kemarin kan kebetulan teman-teman semua udah pada ujian sempro atau ujian kompre munakosa sebagainya. Tapi memang kebetulan untuk minim budget juga, jadi kita tuh kayak buka usaha yang kecil-kecil dulu gitu. Nanti pas waktu itu juga banyak teman yang request, jadi ya udah kita buka. Jadi tapi waktu itu juga modalnya masih minim juga, kayak gitu. Iya. Jadi aku mau kasih tambahan sedikit. Memang pas awal sempro terus kompre itu kan banyak yang sering ngasih bingkisan ucapan apa ya selamat gitu kan. Tapi kan oleh berhubung kalau mau beli di luar itu kan sebenarnya mahal, belum lagi kan mau akomodasi ke sana. Jadi di sini kita nyediain itu khusus di kampus. Jadi teman-teman bisa langsung beli di kita. Iya, itu. benar. Jadi langsung ada tinggal langsung beli. Jadi Pak sebelumnya di sini aku mau jelasin produk pertama kita itu sebenarnya buket snack. Bukan snack sama hampers. Jadi berhubung karena kita spesial Ramadan, jadi kita bawa ini aja gitu. Iya. Oke, berarti ini kan berarti kalau nggak Ramadan lagi berarti Kita kembali ke setelah Ramadan ya. Tapi kalau seandainya nanti ada yang mau pesan, tapi kita tetap terima. Iya. Kira-kira ada nggak, ini kan spesial Ramadan, ada nggak misalnya pikiran spesial apa hari-hari raya lainnya misalnya selain agama itu misalnya. Jadi sebenarnya kembali lagi sih pada produk yang kayak gini. Jadi sebenarnya kalau produk kayak gini sih spesial untuk hari ulang tahun juga bisa. Jadi kayak apa ya, kayak semacam bingkisan kecil untuk para anak-anak kan biasanya lebih apa ya, lebih antusias gitu menerima yang kayak gini. Jadi ya bisa untuk acara ulang tahun juga kayak gitu. Iya. Nah itu kalau sembako kayaknya itu emang kebanyakan sih pas Ramadan sih sembako itu. Kalau sehari-hari jarang sih. Iya, biasanya kan ibu-ibu sampai melu arisan kan. Sembako gini. Iya benar-benar. Ya soalnya kalau misalnya kayak apa itu yang tadi tuh ya, untuk anak-anak itu banyak. Emangnya dari apa pengalaman juga keluarga itu untuk hadiah anak-anak itu emang biasanya beberapa jajanan jadi satu tempat dikasih. Jadi anak-anak kan excited kan. Iya benar. Seneng banget ya. Sekarang kan memang ini kalau sekarang ini apa ya? Emang ngarahnya ke situ sekarang ya. Nggak ada lagi misalnya orang apa ya? Dulu tuh apa kalau misalnya orang ulang tahun tuh paling bawa sesuatu dulu tuh balon sama topi Paling dulu. hiburannya badut kan ya. Aduh, dia nggak bawa terus nggak bawa apa lagi makan di situ kan biasanya. benar. Nah sekarang tuh karena Dikasih inovasi bingkisan dikasih kan. bingkisan buat tanggal lah untuk kan pulang ke rumah.
Ini salah satu inovasi sih Kak kalau menurut kami nih. Di era sekarang ini kan bisnis sekarang kan kejam. Iya, Siapa yang bisa membaca peluang untuk teman-teman sekalian, ya bisa membaca peluang, bisa mendapatkan cuan untuk Iya, teman-teman. benar. Nah ini mulainya pada saat Ramadan berarti kan? Kalau ini Gift Ramadan. iya, Itu Ramadan ke berapa tuh? kalau ini sih memang di tahun ini sih perdana di tahun ini. Launching ya? Iya, launching perdana. Launching perdana. Berarti sebelum masuk puasa itu sudah direncanakan mau? Iya benar, benar udah direncanain mau bikin mau bikin gift spesial Ramadan ya. Jadi kemarin memang benar-benar fokus pada buket sama hamper snack dan lebih ke buket uang atau buket profesi juga sih sebenarnya. Kalau yang untuk yang kayak gini masih belum terfokus waktu sebelum Ramadan. Pas sudah Ramadan momennya ya? Iya benar. Momennya sudah jadi timbul itu, yaitu agak unik sih memang sih. Di kebanyakan orang kan kayak hampers bunga paling uang kan paling kan makanan sudah itu saja. Iya benar. Kalau ini kan kadang-kadang ya itu inovasi itu salah satu ada permintaan pasar ya sudah kita sediakan kita kan bikinin pasti. langsung dibikin. Kalau misalnya banyak orderan gimana tuh yang ngerjain Yang jelas Berdua. ownernya nih. ordernya ya? Iya, soalnya langsung dibikin oleh para ownernya sendiri. Oh iya berarti ini berarti ada waktu tunggu ya Kak? Iya benar. Ada waktu tunggu nggak bisa langsung ready. Nggak bisa, kecuali untuk hamper snack itu bisa. Itu langsung Pasti ready bisa karena sih. cepet kan bikinnya. Kalau yang lain itu ya kadang-kadang Ya agak ribet aja sih. Paling nggak nunggu 3 hari atau 2 hari bisa. Apalagi kalau untuk bukan uang biasanya lebih lama. Karena kan mau masuk uangnya juga. Itu uang asli itu ya? Iya uang asli. Iya kadang-kadang kenapa ya? Ada orang uang Iya, itu biasa untuk serahan ya seserahan apa Oh iya, yang biasa nikahan ya iya benar. ini biasanya kadang-kadang kayak kan untuk uang mahar itu ya? iya untuk mahar itu yang biasanya kan hanya Kayak simbolis lah. replika aja. Iya, replika uang monopoli kata orang Iya benar. ini nggak bisa diambil teman-teman sekarang apalagi diperbelanjakan. Iya. Nah kemudian ini yang menarik kita ulik tadi kan bisnis sudah nih Iya. lebih kepada ownernya sekarang. Oh, Ownernya sekarang kan ini kan ownernya kan kalau bisnis apapun itu ya dijalankan bersama-sama tuh. Nah kira-kira ke depan nih Kak misalnya sudah ada kehidupan masing-masing gimana bisnisnya ini? Tabarakallah. Mungkin Kak Nisa serahin sama Kak Aziza dulu ya. Karena masalah agak sensitif berat. memang. Iya. Cuma ini Kak, cuma kalau untuk bisnis itu memang harus Iya benar. panjang ya. memang harus. Jadi untuk gimana tadi kalau usahanya nanti kalau udah ada kehidupan sudah. baru Ya, gimana? Oke. Waduh. Jadi ini sebenarnya pertanyaan lumayan berat ya. Jadi di sini kita itu udah ada pernah cerita juga ya, pernah bahas juga tentang itu. Jadi insya Allah doain aja ya teman-teman. Nanti insya Allah kalau seandainya dari Kak Nisa atau Kak Iza itu udah nikah, insya Allah nanti kita bakal ekspansi jaringan. Jadi nanti kita bakal bikin cabang baru di tempat kita berdomisili sih lebih tepatnya kalau misalnya seandainya kita nanti domisilinya di Banyuasin atau di Jakabaring nanti kita bisa bikin cabang baru. Jadi dibagi dua sih lebih tepatnya dibagi dua tapi tetap untuk medsosnya tetap satu gitu. Adminnya ada dua admin. Ya, alhamdulillah. Dan memang kita tuh memang harapan kita berdua tuh punya toko sendiri. Jadi kayak pengennya tuh buka toko sendiri kan selama ini kan kita belum punya toko karena memang kita itu baru berdiri itu di tanggal 12 November 2021. Jadi lumayan baru juga sih. Jadi kalau berbicara keinginan kita pengen punya toko baru gitu aja sih. Sama punya cabang lah kayak gitu. Oke, tadi teman-teman sekalian bahwasanya ya tidak bisa dipungkiri kalau misalnya untuk ke depan tuh kan memang masalah pasangan ya jangan sampai nanti mengganggu bisnis Iya, benar banget itu kira-kira Iya benar. masih fokus bisnis bareng-bareng kan kalau ini kan dimulai dengan bersama-sama walaupun ada pasangan sebagai support system. Iya benar. Support system tidak boleh masuk ke manajemen bisa jadi biasanya bisnis itu terkendala di jalan tuh karena ada orang lain bukan manajemen intinya di situ paling mereka support saja sebagai macamnya otak bisnisnya tetap kembali ke Anissa sama Kak Aziza tuh kira-kira. Nah ini teman-teman sekalian beberapa yang dikasih tadi oleh Kak Anissa sama Kak Aziza nih. Kira-kira Kak ini bagaimana manajemen keuangannya? Tadi kan saya berbicara masalah modal kan, atas modal. Sudah ada keuntungan dong pastinya dari situ ya. Ada keuntungan. Kemudian gimana pembagian? Kan orang dua nih, pembagian bagi hasil itu kira-kira. Ada nggak misalnya di beberapa momen
apa ya, minus gitu. Oh iya. Cuma gak diceritain. Oke. Boleh. Oke. Berat apa? Oke, saya dulu. Jadi sebenarnya tujuan kita usaha itu sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan sebenarnya. Jadi memang usaha Nara ini pertama sekali itu, dan mungkin sampai sekarang itu kita bukan ngejar keuntungan, tapi kayak apa ya, kayak mencari relasi dan supaya hari-hari kita tuh menjadi lebih produktif. Jadi kalau berbicara tentang keuntungan ya apa ya, Itu di poin keberapa gitu. jadi enggak kita prioritasin. Jadi memang kalau kita jualan itu ya udahlah, kalau untung ya udah, kalau enggak untung juga enggak apa-apa kayak gitu loh. Jadi memang benar-benar kita tuh tujuan utama jualan itu bukan untuk mencari untung kayak gitu. Ya mungkin. Oh iya, jadi aku mau cerita sedikit. Jadi di tahun 2022 kemarin itu ya, alhamdulillah banget. Jadi kan sebenarnya benar kata Kak Nisa tadi, kita itu nggak ngejar profit ya. Sebenarnya produktif aja itu udah seneng. Jadi kita itu nggak apa ya, nggak bosan, nggak gitu bosan ya. di rumah kan. Itu kan sembari kita itu lagi nyusun skripsi sebenarnya kan. Jaga bimbingan kan kadang seminggu itu cuma berapa kali. Jadi kalau nerima orderan kan otomatis lebih produktif aja. Terus jadi alhamdulillah pas waktu sebelum Ramadan tahun kemarin itu, kita itu keuntungannya itu besar. Itu karena memang banyak customer itu yang ngasih kayak tips. Iya, kayak tips, bukan dari uang yang dipatok kayak gitu ya. Jadi dia itu ngasih tips dan alhamdulillah. Jadi kita itu memang berkomitmen kalau profitnya itu lumayan besar ya. Itu tuh kita tuh bisa langsung dialokasiin untuk kegiatan Ramadan. Seperti tahun kemarin itu apa Kak Nisa? Kayak apa ya? Semarak Gebiar Ramadan kalau nggak salah, itu kan dilaksanakan oleh Ikatan Remaja Masjid. Nah, jadi kita itu seneng banget kalau kita itu ngasih sponsor. Jadi sebenarnya usaha kita ini juga selain menerima orderan, kita itu juga seneng kalau ditawarin sponsor. Ya. Sponsor ya. Iya, sponsor. Ya kita lihat teman-teman sekalian, bahwasanya ini unik nih, kadang-kadang kan orang tuh kayak mulai bisnis itu kan untuk mencari cuan ya, mencari cuan. Tapi yang unik di sini kemarin ini Nara ya sebetulnya. Nara ya. Nah, Nara ini Kak Nara apa bukan? Bukan, itu nama bisnis ya. Iya, nama bisnis. Owner lah. Owner dari Nara ini apa ya? Daripada waktu kosong terbuang sia-sia, disibukkan dengan hal yang positif kan. Satunya dari segi bisnis, kemudian dari keuntungannya itu bisa menjadi sponsor bagi lebih ke kayak dana sosial aja sih sebenarnya. Sosialnya salah satunya ya hitung-hitung promosi juga. Promosi. Cuma kan lebih kepada memberikan bantuan ya. Itu salah satunya. Nah, itu teman-teman sekalian kira-kira sedikit cerita sih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung DM IG-nya atau tulis di kolom komentar. Nah, kira-kira ini Kak, ada nggak closing statement bagi para penonton yang belum memulai bisnis? Kadang-kadang kan banyak gundah gulana dalam hatinya itu. Kita mau nggak closing statement satu persatu? Oke, jadi dari kami dulu aja ya. Jadi sebenarnya kalau untuk memulai suatu usaha, memang terkadang kita tuh nggak tahu nih kalau buka usaha itu mau buka usaha apa. Kadang yang usaha kita geluti itu nggak sesuai dengan passion malahan. Jadi awalnya malahan kita nggak tertarik, dalam artian kita tuh nggak ada pikiran sama sekali untuk usaha buket. Tapi karena memang berdasarkan keadaan juga waktu itu ya udah kita. Jadi intinya kita tuh jangan pernah takut untuk mencoba gitu aja sih, walaupun memang basic kita tuh nggak punya. Itu aja sih kalau dari Kak Nisa. Mungkin langsung ke Kak Aziza kali. Mungkin sih kalau aku sih gak pintar berkata-kata ya, jadi mau nerusin aja dari Kak Nisa. Benar, jadi kita itu sebenarnya harus ada kemampuan membaca kebutuhan pasar aja sih. Jadi kalau kita udah tahu tuh di waktu sekarang ini lagi butuh seperti itu kan, kalau untuk urusan skill kan kita bisa belajar. Jadi intinya itu jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk berusaha dan belajar. Intinya kita itu harus mulai itu dari bawah dulu ya, jangan langsung muluk-muluk mau modal besar berharap keuntungannya besar, tidak. Jadi kita itu mulai dari bawah dulu, karena kan kita mau lihat dulu tuh kebutuhannya ya gitu aja. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian bahwasanya bisnis itu kan setidaknya bisa baca peluang kan. Baca peluang. Kalau misalnya ada orderan, ya kenapa tidak? Kan tantangan itu ya. Siapa tahu itulah rezekinya. Jangan pilih-pilih lah sebenarnya. Karena skill itu kan sebenarnya bisa diasah ya kan. Yang penting itu keinginan dan kemauan untuk mencapai
Cuan itu bukan hanya uang ya, tapi juga apa keuntungannya lain segala macam itu cuan. Nah kira-kira Kak, ini minta tolong juga untuk kita adakan jargon. Aduh, ini jargon dari tadi sih sebenarnya ditunggu. Jargon nih, kalau sudah masuk jargon berarti sudah closing. Jadi tidak bisa panjang kali lebar teman-teman sekalian. Ini langsung saja kita closing acara ini. Jadi kalau misalnya kami sampaikan di podcast Kak, jadi bisa jadi pengusaha. Bisa jadi pengusaha. Bisanya tekad tenggelam seperti ini, bisa jadi sebagai doa kita. Iya. Jadi pengusahanya cuan. Bisa jadi pengusaha. Bisa jadi pengusaha. Oke, siap ya. Iya. Kami sama Kak Aziza ya. Baby Podcast bisa jadi pengusaha. Baik, sekian terima kasih. Kami Mailan Batin beserta Kak Anissa dan Kak Aziza pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada satu perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.